Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan keluarga Selasa 7 Oktober 2025, hari ke-280. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat hari baru dan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, sebab Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam dan membangunkan kami dengan kesehatan serta kekuatan yang baru. Kami percaya semua yang kami jalani hari ini berasal dari kasih-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, penuhilah hati kami dengan sukacita, dan layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya melalui ibadah Mezpakat ini nama-Mu ditinggikan, iman kami diteguhkan, dan kami didekati untuk menjalani hari sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang terkasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Singkirkanlah segala keburuan dan pikiran yang mengalihkan perhatian kami, supaya hanya suara-Mu yang kami dengar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Imamat pada pasal yang ke-27 ayat yang keempat, dengan berikut pembacaan membayar nafkah. Ayat yang keempat, tetapi jika itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya di dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kitab Imamat pasal 24 ayat 27 ayat yang 4. Saya beri tema untuk kita sama-sama renungkan pagi ini adalah nilai persembahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia menilai sesuatu berdasarkan ukuran dunia, seperti harta, jabatan, atau penampilan luar. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita
Imaman 27 ayat 4 menyebut nilai seorang perempuan yang dinaksarkan 30 sikal perak. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, angka ini bukan soal perbedaan derajat manusia, melainkan tentang ketaatan dan tanggung jawab dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan mengajarkan keteraturan dalam keadilan. Tuhan bukan Allah yang sembarangan. Ia menetapkan ukuran yang jelas bagi setiap persembahan supaya umat belajar tertib, jujur, dan adil. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama, tetapi setiap orang dipanggil untuk memberi dengan setia sesuai kemampuannya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Alkitab berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya, Tuhan tidak menuntut lebih dari yang kita mampu, tetapi Ia ingin kita memberi dengan hati yang rela dan tulus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nilai sejati tidak ditentukan oleh dunia, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Dalam budaya Israel waktu itu, laki-laki dan perempuan memiliki peran sosial yang berbeda, sehingga taksiran mereka pun berbeda. Namun, dalam terang Kristus, setiap orang sama berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 3 ayat 28, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di hadapan Kristus Yesus. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dunia boleh membeda-bedakan nilai manusia, tetapi di mata Tuhan semua berharga, semua dikasihi, semua ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus Tuhan kita. Jadi jangan merasa rendah karena pandangan orang lain, dan jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Nilai hidup kita diukur oleh kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, naksar adalah janji kudus yang harus ditepati. Pasal ini berbicara tentang orang yang bernaksar untuk Tuhan. Menetapi naksar berarti memegang janji iman dengan setia. Banyak orang bernaksar saat sedang susah, tetapi lupa ketika Tuhan sudah menolongnya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus
tetapi tidak menepatinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan ingin kita setia menepati janji yang kita ucapkan di hadapannya, baik dalam pelayanan, persembahan, atau perubahan hidup. Karena janji kita kepada Tuhan bukan main-main, tetapi pernyataan kasih dan iman kita kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Imamat 27 ayat 4, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menilai hati yang tulus, bukan jumlah persembahan. Di hadapan Tuhan, semua orang berharga dan setara. Dan setiap janji yang kita ucapkan kepada Tuhan harus ditepati dengan kesetiaan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita belajar mempersembahkan diri kita bukan hanya dengan harta, tetapi dengan seluruh hidup kita, tubuh kita, waktu kita, tenaga kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau sudah membangunkan kami dengan nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan iman dan memberi kami kekuatan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu supaya tetap setia beribadah, saling mengasihi, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Berkati para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, siamas, dan semua yang melayani, agar dikuatkan dalam panggilan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah para pemimpin dari pusat sampai daerah, agar mereka memerintah dengan bijaksana, adil, dan takut akan Tuhan. Jauhkanlah negeri kami ini dari perpecahan dan segala niat jahat yang merusak persatuan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam keluarga masing-masing. Tuhan, lindungilah orang-orang tua, anak-anak, dan setiap anggota keluarga kami di dalam kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan. Kiranya rumah tangga kami menjadi tempat
Kami juga berdoa untuk panitia-panitia dalam jemaat kami, panitia PHRD dan panitia pembangunan rumah pastor ini. Tuhan berkati mereka, berikan ketepakan bagi mereka, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan takut akan Tuhan. Panitia pembangunan rumah pastori yang sedang berlangsung, berkati juga kegiatan-kegiatan yang sementara berlangsung dalam jemaat kami. Berkati juga seluruh jemaat kami untuk mendukung program panitia dalam jemaat kami diaspora. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat dalam mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus di tanggal 12. Tuhan berkati umat-Mu, jaga dan lindungi mereka, supaya kami semua boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus di rumah-Mu yang kudus, Bapa di surga. Terima kasih